Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 2,82%. Dengan total market cap mencapai di 1,31 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,18% dan juga peningkatan volume sebesar 32,12%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya, sebesar 3,64%. Dan ini membuat Bitcoin kembali membuat higher high. Bahkan sekarang bukan cuma kena 35.000, tapi sekarang di 35.731 ya, berarti higher high yang cukup signifikan. Untuk Ethereum dia meningkat juga tetapi sedikit lebih kecil di 3% di angka 1.800-an. BNB terjadi peningkatan juga sebesar 2,7%, XRP kurang lebih 3%. Nah, yang sedikit gila adalah Solana, dia pump ini masuknya ya. Pump sebesar 10,88% di angka $42 lebih 45 sen. Dan Cardano juga pump sebesar 7,43%. Tetapi overallnya altcoins cenderung lebih kecil peningkatannya pada hari ini. Makanya Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,18%. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Dan untuk hari ini tanggal 2 November, hari Kamis ya. Nah, apa penyebab Bitcoin meningkat dengan signifikan? Ini dia jawabannya ya. Ternyata interest rate tetap sama seperti sebelumnya. Jadi tidak ada peningkatan dari the Fed. Nah, detailnya kita bahas di belakang ya. Selanjutnya nanti itu kita malam ya. Malam itu akan ada beberapa data penting. Yang pertama adalah initial jobless claim. Untuk initial jobless claim ini harapan kita adalah supaya dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Berarti lebih tinggi daripada 210.000. Itu untuk si initial jobless claim di US ya. Ada yang lewat nggak sih? Nggak ya. Oke, lebih malamnya lagi udah ya, cuma itu aja berarti. Oke, sip. Berarti tinggal itu aja yang kita tunggu. Itu nanti jam 7:30. Nanti untuk besok tanggal 3 coba kita intip dulu ada yang penting atau enggak dari US. Dan tanggal 3 ada ya, ada average hourly earnings, lalu juga akan ada non-farm payrolls dan juga unemployment rate ya. Ini besok kita akan bahas. Oh, ternyata masih ada lagi. Ada S&P Global Services PMI dan juga ada ISM non-manufacturing PMI, ISM non-manufacturing prices. Jadi banyak ternyata. 1, 2, 3, 4, 5 ya, akan ada 6 akan ada 6 data penting dari US besok ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news ya. Untuk news ini kita bisa lihat highlightsnya adalah memang si Jerome gak mengatakan kata-kata yang dovish ya. Dia masih ngomong inflation is still a long way to go menurut dia ya. Tetapi kita harus lihat apa yang dilakukan. Yang dia lakukan adalah tidak meningkatkan lagi interest rate. Artinya apa? Berarti ya menurut dia tinggal ditahan di situ ya. Dan jujurnya menurut gue ya, markets terutama kripto sudah price in bahwa kemungkinan besar tahun ini tidak akan ada terjadi penurunan interest rate. Dengan interest rate-nya stay, ini menurut gue membuat bullish sentimen ke Bitcoin sehingga ya lu lihat sendiri ya, lanjut lagi naik ke atas begitu. Jadi pada bulan ini hasil FOMC-nya good sesuai dengan harapan ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter atau lebih tepatnya ini news lagi ya. Ini news dari US di mana kita tahu CEO favorit ya para holder kripto ya, yaitu Michael Saylor dengan perusahaannya MicroStrategy, walaupun dia technically speaking udah bukan CEO ya sekarang ya, dia udah turun. Tapi masih di boardnya MicroStrategy lah. Intinya sekarang MicroStrategy baru saja membeli tambahan 155 Bitcoin ya. Kita paling kalau misalkan beli Bitcoin berapa sih? 0, something. Ini MicroStrategy sekali beli 155 Bitcoin. Dan itu senilai sebesar 5,3 juta US dollars. Sekarang kalau nggak salah tuh MicroStrategy tuh udah megang berapa ratus ribu ya. Kayaknya sudah mendekati 400 ribu deh. Terakhir tuh 300 ribu something. Jadi si MicroStrategy ini adalah perusahaan yang paling banyak menghold Bitcoin di seluruh dunia ya. Dan for now ya, it's working ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini kondisinya bukan cuma berhasil menyelesaikan PR kedua, tapi malah mantul di situ dan membuat higher high. That's really good ya, sesuai dengan harapan kita. Ya, jujurnya melebihi harapan kita, bukan cuma sesuai harapan kita ya.
Tapi intinya secara struktur apa? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi ya. Jadi cukup mengagetkan 33.800-an berhasil menjadi support ya. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa di sini ini membuat otomatis bull support band akan naik sedikit ya, walaupun karena ini belum close jadi mungkin belum terlalu kerasa, tapi ada peningkatan nih. Sekarang udah nyaris ke 29.000. Nanti kalau close di sini, apalagi kalau lebih tinggi, kemungkinan bisa naiknya lebih cepat lagi ya. Nah, jadi seperti kemarin pembahasannya, PR dari Bitcoin adalah kalau bisa bertahan di sini ya, sideways dulu aja atau naik dikit-dikit higher high, higher low. Nah, di sini bull support band menjemput begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini, untungnya kemarin ke reject oleh 107,08 dan sekarang mulai retest lagi ke MA20 ya. PR-nya masih sama, ayo jebol lagi ya, jebol ke bawah menjadikan MA20 menjadi resisten dan lower low sehingga dia tembus 105,62. Nah, yang sedikit bikin seremnya adalah MA50 mulai confluence nih. Semoga aja tetap bisa tembus ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Salah satunya buat lo yang tertarik untuk beli hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Dan selanjutnya kita akan geser dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita buka dulu dengan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin posisi spotnya tentunya ada perubahan ya. Buy limit pertama jadi di angka 34.886, buy limit kedua di 34.512 ya, dan buy limit ketiga di 33.849 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini apabila terjadi retest 1, retest 2 di 34.886 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36.617. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 36.617. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 34.886. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia juga berhasil menembus 1.827 dan reclaim ya. Nah, maka dari itu posisi spotnya ada perubahan. Buy limit pertama di 1827, buy limit kedua di 1780, dan buy limit ketiga di 1705. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin kan posisi long udah kena target TP, ternyata tembus lagi ya, nggak apa. Jadi untuk sekarang yang terdekat lagi-lagi adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1827, target TP-nya adalah di 1909. Atau kalau mau sedikit lebih konservatif, boleh juga di sini ya, wick tertinggi kemarin yaitu di 1866. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 1909, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1827. Dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Kemarin ada beberapa yang nanya tentang Polkadot, jadi kita akan bahas. Untuk Polkadot posisi spotnya sekarang buy limit pertama itu di $4 lebih 44 sen. Buy limit kedua di MA20, buy limit ketiganya jauh ya, jadi kita lupakan saja dulu ya.
Nah, untuk posisi futuresnya buat kemarin yang punya SOP sama kayak kita sudah dapat posisi long di sini ya. Retest 1, retest 2 di $4 lebih 44 sen. Rapih banget kayak gini ya. Nah, target TP-nya adalah di EMA 200. Hari ini nyaris kena ya. Buat lu yang punya posisi long, target TP di EMA 200 ya. Untuk posisi shortnya kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 200 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $4 lebih 44 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia bukannya ke reject, malah kembali reclaim 29 sen dan MA 200 sebagai support ya. Jadi untuk buy limit pertama sekarang itu di MA 200, buy limit kedua di 29 sen dan buy limit ketiga di 27 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat hari ini sudah terjadi retest pertama di 30 sen ya, belum reclaim. Jadi kita lihat besok. Kalau besok jam 7 pagi Cardano daily close-nya itu di bawah dari 30 sen, maka dari itu kita bisa limit posisi short di sini dengan target TP di EMA 200 buat yang konservatif, buat yang lebih agresif di 29 sen. Itu untuk target TP posisi short ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 200 ya. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 30 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini kemarin ini nggak dihitung week loh ya. Itu aja udah pump sebesar 7,06%. Kalau dihitung dengan weeknya berarti kemarin itu nge-pump sebesar 24,47% ya. Nah, tetapi untuk posisi spotnya masih sama ya. Buy limit pertama di 37,10, buy limit kedua di 33,94 dan buy limit ketiga di 32,68. Untuk posisi futuresnya apabila pada hari ini terjadi retest kedua di $44 lebih 42 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 37,10. Ini bisa langsung pasang limit aja ya karena udah kena retest pertama kemarin. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $37 lebih 10 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $44 lebih 42 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini akan beberapa data penting yang cukup ya dari US ya, beberapa data penting. Itu akan keluar nanti di jam 7:30 malam paling awalnya ya. Jadi siap-siap, ada kemungkinan terjadi volatilitas. Dan seperti biasa jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.